devo essere più concentrato, difeso. Ti metto la foto così. Sì, sì, sì. Ti metto la foto così. Cosa faccio? Sai l'anno scorso che è venuto una gara con un occhio? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman, untuk pada malam yang suasana yang berbahagia ini ya, yang mana kita ada berita yang sangat masih seputar MotoGP Qatar ya. Dari sejak itu masih panas sekali, panas ya, seperti lagu panas gitu ya, panas dingin ya. Itu khususnya untuk Francesco Bagnaia. Namun untuk kali ini kita ada berita yang mana untuk teman-teman, kabar terkini Marc Marquez dulu. Teman-teman langsung aja ke IG-nya Marc Marquez ya, yang mana di sini Marc Marquez membuat beberapa reel video yang kemenangan di Qatar ya teman-teman, mengenang gimana sampai mimin aja masih terngiang-ngiang gitu teman-teman. Oke, dan selanjutnya Marc Marquez bersepeda bersama Gemma Pinto ya. Gimana gitu ya. Dan setelah itu Marc Marquez bermain bowling, tentunya bersama Gemma Pinto juga di sini teman-teman ya. Yang pastinya ya bukan bersamamu gitu. Oke, seterusnya kita ada berita lagi, walaupun ini ya, yang mana siapa masih ingat ya? Oh bukan masih ingat, masih seputar Bagnaia kita sebut sedikit ya. Yang mana kemarin dia sudah dimarahin ya, dimarahin oleh Davide Tardozzi. Masa juara dunia asik bilang masalah saja ya. Kalau ada masalah, atasi masalah tersebut. Jangan bilang gini ngeluh, salahkan ini ya. Yang mana di sini Marc Marquez saja ya, dikomentar oleh Gigi Dalina aja, seorang yang king ya, king of pangeran di garasi Ducati ya, yang mana Marc Marquez bisa luar biasa sekali, bahkan tidak bisa terkalahkan ya. Sekarang untuk saat ini banyak sekali alasan-alasan dari para tetangga kita, yang mana GP sudah bosan lah, inilah Marc Marquez tinggal naik sajalah inilah gitu ya. Oke, kalau Marc Marquez tinggal naik saja, memang Marc Marquez sendiri mengakuinya ya. Bahkan Davide Tardozzi sendiri mengomentari motornya sudah sangat luar biasa sekali. Jadi manfaatkanlah gitu ya. Jadi di sini yang Marc Marquez betul-betul memanfaati motor power di lintasan untuk saat ini, yaitu Desmo CDC GP 2025 ya. Desmo CDC GP Ducati ya. Jadi Marc Marquez kesalahan di Amerika di sana, dia mengakui dirinya sendiri yang bersalah ya. Karena kenapa? Karena motornya memang sudah sangat luar biasa sekali gitu ya. Sebab itu Marc Marquez untuk selanjutnya dia akan berhati-hati dan dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan bersama motor yang sangat kompetitif tersebut ya. Dan beberapa hari yang lalu Davide Tardozzi juga mengatakan kita harus berterima kasih kepada Pecco Bagnaia karena dialah yang menjadi pengembang motor tersebut. Namun ramai sekali yang tidak suka ya, maksudnya tidak suka yang mana fans sebelah dengan fans sebelah, yaitu gitu teman-teman. Yang mana kenapa pengembang tapi keok di lintasan gitu ya. Cocoknya untuk Pecco Bagnaia suatu saat mimin yakin sekali ya, mungkin Pecco Bagnaia akan menjadi test rider Ducati beneran gitu ya. Mungkin ya. Yang mana Francesco Bagnaia marah dikatakan begitu ya. Namun dia akan memiliki trik ya. Sekarang Pecco Bagnaia mengakui memiliki trik untuk melawan Marc Marquez ya. Yang mana dia mengatakan salah satu cara untuk melawan Marc Marquez adalah dengan start di dekatnya teman-teman. Geram kali Bagnaia ya. Yang mana Francesco Bagnaia mengatakan
Satu-satunya cara untuk mencoba melawan Marc Marquez adalah dengan memulai dari dekat dengan dia. Saya tidak berada di posisi itu, dan itu kesalahan saya, kata Bagnaia. Start dari posisi belakang diakui Bagnaia cukup menyulitkan dirinya tersebut dikarenakan upaya untuk merengsek ke depan akan menghabiskan ban. Ketika Anda memulai dari posisi yang sangat jauh di belakang, Anda harus lebih waspada banyak untuk menggunakan ban untuk menyalip pembalap di depan Anda. Menurutnya hanya keajaiban yang bisa menolong pembalap yang start dari belakang untuk bisa meraih podium. Namun masalah besar adalah start dari posisi ke-11. Jika tidak ada hal istimewa terjadi, sulit untuk memikirkan sesuatu yang lebih baik daripada podium. Saya tidak bisa berada di posisi itu lagi. Jadi Francesco Bagnaia ini kita nggak usah bilang apa-apa, teman-teman. Kita akan lihat di saat Bagnaia nanti di pole position P2 atau start di P3. Kita lihat nanti apa yang akan terjadi ya. Apakah Marc Marquez bisa melewati Bagnaia? Apakah Bagnaia bisa melewati Marc Marquez? Kita lihat saja nanti, teman-teman, pernyataan dia ini apa benar atau tidak, teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya yang mana di sini ya, kecelakaan Jorge Martin tersebut ya, sekarang tertuju kepada Fabio Di Giannantonio, teman-teman. Di sini sangat mengerikan sekali ya. Ternyata kecelakaan tersebut, walaupun Jorge Martin crash sendiri, namun di saat crash itu di belakangnya ada Fabio Di Giannantonio dan menabrak punggungnya Jorge Martin ya, walaupun sempat dielak sedikit. Berarti di sini Fabio Di Giannantonio membuat Jorge Martin fatal, teman-teman ya. Nasib baik tidak terlalu fatal, teman-teman. Jadi di sini bisa kita katakan ya, yang mana sayang sekali Alex Marquez di saat dia ingin meminta maaf kepada Fabio Di Giannantonio, dan Alex Marquez bersama timnya pergi ke garasi VR46. Namun sayangnya mereka menolak hal tersebut ya, katanya bla 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 gimana gitu. Namun di saat Fabio Di Giannantonio datang ke garasi Aprilia, mereka menyambutnya luar biasa sekali. Kenapa? Di sini nampak sekali tim VR46 masih ada dendaman lama antara dengan keluarga Marquez ya. Kenapa? Karena sepatutnya Aprilia harus mengamuk sebenarnya ya. Tim Aprilia harus mengamuk karena gara-gara itu Jorge Martin menjadi parah ya. Maksudnya begitu ya. Sepatutnya hal tersebut nggak perlu terjadi gitu ya. Oke, teman-teman, kita sudahin saja permasalahan tersebut ya. Untuk selanjutnya yaitu Pedro Acosta, teman-teman. Untuk Pedro Acosta belum habis ya. Belum habis lagi membahas Marc Marquez. Kali ini ya, dia tidak terlalu sombong ya. Pernyataan si Pedro Acosta tidak terlalu tengik, tidak terlalu sombong. Karena apa? Karena dia sudah merasa kena mental di saat dia mengatakan Marc Marquez. Siapa Marc Marquez? Marquez, katanya begitu ya. Jadi dia mengatakan mengklarifikasi yang mana itu salah paham ya. Dia mengatakan acara tersebut adalah acara komedi, bukan acara pertanyaan yang serius gitu ya. Jadi si Pedro Acosta ini hanya menyesuaikan suasana dengan acara tersebut, katanya begitu. Jadi para media-media sana atau para netizen yang membesar-besarkan masalah tersebut gitu. Si Pedro Acosta mengklarifikasi ya. Dan untuk penambahan lagi, Pedro Acosta di saat udah 4 seri terakhir ini ya, dia rasanya kepingin untuk merasakan battle dengan Marc Marquez ya, yang mana ingin merasakan bertarung dengan Marc Marquez. Pedro Acosta mengatakan walaupun kalah itu sudah menjadi sesuatu pencapaian yang besar, katanya ya. Yang mana dia mengatakan lebih dari sekadar ingin mengalahkannya. Saya justru ingin merasakan bagaimana rasanya bisa kalah darinya. Karena saat itu kamu sudah bisa bertarung dengan melawan pembalap sekelas dia, itu sudah merupakan langkah yang sangat besar. Bahkan ketika kamu kalah darinya, fakta bahwa kamu bisa bertarung dengannya saja, meski kalah, itu sudah menjadi sebuah pencapaian besar. Sebuah pencapaian besar, kata Pedro Acosta.
Jadi ingin Mimin katakan di sini pernyataan Pedro Acosta. Pernyataan Pedro Acosta kali ini adalah setelah kena mental dengan pernyataannya Wu Marquez ya, siapa Marquez. Jadi di sini ayat-ayat dia di sini kalau didengar nampak lebih sopan ya, lebih halus, ataupun dia ingin menggantungkan apa namanya, mencari muka gitu ya dengan publik atau gimana gitu. Namun oke juga ya teman-teman, oke juga untuk Pedro Acosta, bahasanya sudah mulai dewasa ya, dewasa. Walaupun kalau kita lihat di sini Pedro Acosta ingin melawan Marc Marquez ya, ingin melawan Marc Marquez sebagaimana rasanya ingin melawan Marc Marquez selama mungkin, begitu maksudnya. Oke lah teman, itu saja untuk informasi. Sekali lagi ya, breaking news ya, breaking news untuk Alex Espargaro ya, akan mengambil wildcard di MotoGP Spanyol teman-teman, di MotoGP Spanyol minggu depan teman-teman, minggu depan di MotoGP Spanyol ya. Oke lah teman, itu saja untuk informasi yang dapat Mimin sampaikan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih atas sokongan teman-teman dan masukan teman-teman semuanya, dan Mimin mohon kepada teman-teman yang komen jangan ada masukkan link-link judi teman-teman ya, karena kita tidak menginginkan hal tersebut di sini teman-teman. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.